Jadi mungkin untuk memperlihatkan bahwa dalam posisi ini, dalam kasus ini, Kontras melihat bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena adanya penembakan sewenang-wenang yang memang dilakukan oleh institusi negara melalui kepolisian begitu. Dan dari penembakan sewenang-wenang ini sebenarnya yang pada akhirnya justru melemahkan posisi hukum itu sendiri, karena pada akhirnya hukum itu seperti tidak berguna untuk dilakukan adanya pembuktian maupun bagaimana proses yang perlu dijalani apabila memang terjadi adanya dugaan tindak pidana. Mengapa ini pada akhirnya menjadi sebuah penghinaan bagi proses hukum itu sendiri? Karena dengan dibunuhnya orang-orang ini tanpa adanya proses hukum, maka ini mencelakai juga yang namanya praduga tak bersalah yang seharusnya dimiliki oleh terduga pelaku pelanggaran ataupun tindak pidana, dan ini tidak dilakukan begitu oleh pihak kepolisian. Malah sebaliknya hanya dikarenakan alasan pelumpuhan, 6 orang anggota FPI ini akhirnya dibunuh, ditembak di sebuah ruang yang sebenarnya di luar institusi kepolisian itu sendiri, dan ini di luar arena hukum yang seharusnya dijadikan sebuah prioritas utama dari adanya dugaan tindak pidana yang memang sebenarnya pada akhirnya tidak bisa adil begitu, karena sudah tidak bisa dibuktikan orang-orangnya sudah meninggal begitu. Nah, yang kedua selain asas praduga tak bersalah, juga kita melihat bahwa pada akhirnya rekonstruksi ataupun ketidaktransparan institusi Polri dalam mengungkap terkait soal pelanggaran yang dilakukan oleh institusi Polri ini sebenarnya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas informasi bagi publik gitu. Jadi sebenarnya seharusnya proses pemeriksaan, proses rekonstruksi dan lain sebagainya itu dibuka seterang-terangnya kepada publik, dan juga kita harus mendukung Komnas HAM ya di sini dalam menjalankan investigasinya terkait soal pembunuhan ataupun penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, jika alasan pihak kepolisian ini merupakan sebuah pelumpuhan, nah pelumpuhan itu kan sebenarnya ada tata caranya, ada aturannya di dalam institusi Polri gitu. Ada yang namanya peraturan Kapolri yang di situ termasuk soal penggunaan senjata dan tindakan kepolisian, dan di situ diatur tata caranya bagaimana soal pelumpuhan, bahwa yang namanya pelumpuhan yang menggunakan senjata api itu tidak boleh dikenakan di daerah-daerah organ-organ yang mematikan gitu. Jadi yang namanya pelumpuhan ya jelas untuk melumpuhkan, berarti di bagian-bagian tubuh yang memang tidak mematikan sebenarnya. Tetapi kalau dilihat dari bekas luka dan lain sebagainya itu sudah jelas bahwa itu terdapat di organ-organ vital yang memang kita tahu bahwa itu ditembak dari jarak dekat dan memang ditarget gitu bagian-bagian tersebut. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada Perkap nomor 1 tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, ini merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan adanya penyelewengan dari penggunaan senjata tersebut. Dan yang patut dipertanyakan adalah di dalam Perkap ini tercantum terkait soal bagaimana perizinan soal penggunaan senjata api yang harus dilakukan oleh kepolisian. Jadi ada satu formulir yang harus diisi dan ini yang harus kita pertanyakan kepada pihak kepolisian. Apakah sebelum operasi pengejaran ini para anggota kepolisian yang melakukan pengejaran dan juga penembakan sudah mengisi formulir tersebut. Di dalam formulir tersebut ada penggunaan jenis senjata apinya apa, untuk ditembak di mana dan lain sebagainya, itu sangat jelas dan kita harus mempertanyakan itu. Apakah dalam operasi pengejaran yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian, itu mereka melakukan transparansi dan akuntabilitas melalui peraturan internalnya sendiri gitu. Karena penembakan sewenang-wenang ini tidak hanya pertama kalinya terjadi di Indonesia gitu. Dalam 3 bulan terakhir saja sudah ada 29 peristiwa terkait soal penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak pernah ada tindak lanjut apapun ataupun hukuman pidana yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian. Paling mentok itu hanya diberikan sanksi etik saja atau dimutasi ke daerah lain. Jadi tidak ada yang diberikan
hukuman pidana gitu. Nah, hal ini pada akhirnya tidak menimbulkan efek jera begitu bagi pelaku-pelaku yang memang melakukan penyelewengan ini. Lalu yang kedua juga ada Perkap nomor 8 tahun 2009 terkait soal implementasi standar HAM, bahwa dalam tindakan-tindakan kepolisian juga harus menerapkan standar-standar hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa elemen-elemen ataupun nilai-nilai hak asasi manusia di dalam operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Nah, ada juga pasal 4 nomor Undang-Undang nomor 39 tahun 99 soal hak asasi manusia. Itu juga seharusnya menjadi pedoman bagi pihak kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan lain sebagainya. Dan apabila memang alasan dari kepolisian itu adalah untuk pembelaan diri, mengamankan diri karena adanya terjadi bentrokan dan lain sebagainya, semestinya ada sebuah deteksi dini ya yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian dan tindakan preventif apa yang semestinya dilakukan, sehingga pada akhirnya kalau misalkan katanya terpaksa dibunuh ataupun terpaksa dimatikan gitu, ada parameter yang seharusnya diterapkan gitu oleh pihak kepolisian sehingga tidak ditembak di kawasan ataupun area-area organ yang mematikan begitu. Jadi berarti di sini kita melihat bahwa tidak ada deteksi dini, tidak ada upaya preventif dari kepolisian, dan ketika di penerapannya juga tidak ada unsur nesesitas untuk segera menembak orang-orang ini, dan tidak ada legalitasnya kenapa orang-orang ini harus ditembak, dan itu tidak bisa diuji karena tidak ada dua belah pihak yang bisa memberikan check and balances itu ya terkait soal fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya membuat publik bingung gitu. Mana ini informasi yang benar, karena orang-orang yang menjadi rivalnya polisi ini sudah meninggal begitu dan sudah dihabiskan semua sehingga hanya ada informasi dari satu pihak saja begitu.